Apakah kamu termasuk orang-orang yang sulit bahagia hingga ngeklik video ini? Mudah-mudahan sih kamu adalah orang yang selalu berbahagia setiap hari. Kenapa sih kadang kita itu sulit buat ngerasa bahagia? Mungkin ada beberapa penyebab yang mungkin kadang kita juga sering gak sadar dan sering kita lupain gitu. Dalam kita ngejalanin kehidupan, kita emang gak selalu bisa selalu bahagia, ya enggak? Kadang ada yang namanya masalah, ada yang namanya kejadian yang bikin kita itu kecewa dan sedih. Ya gak apa-apa, itu wajar-wajar aja. Karena kan dunia ini kan terus berputar dan gak ada yang abadi selamanya kan. Seperti pepatah bilang, badai itu kan pasti berlalu dan mungkin bakal ada pelangi setelah hujan turun gitu. Terus apa sih penyebabnya yang bikin kita kadang sulit bahagia? Yang kadang kita juga gak sadar. Ya untuk tahu itu gak apa-apa ya. Mungkin kita juga sering lupa gitu. Apa aja penyebabnya? Yang pertama, mungkin kamu itu berekspektasinya terlalu tinggi. Pas kamu punya harapan dan kamu itu berusaha dengan sekuat tenaga untuk ngewujudin harapan yang kamu mau gitu. Mengorbankan tenaga, mengorbankan waktu. Dan pastinya setelah kamu berusaha seperti itu dan menaruh ekspektasi kamu terlalu tinggi, pasti kamu sulit deh untuk membendung harapan. Kamu berpikir bahwa tujuan kamu tuh bakal tercapai di depan mata. Padahal ketika kamu berusaha bekerja keras, mengarahkan semuanya gitu, meskipun seperti itu gitu, yang namanya kamu udah berusaha itu kan gak cuma ada kata berhasil dan belum tentu berhasil, ya kan? Pasti ada kemungkinan bahwa belum tentu impian itu tuh bakal terwujud, belum tentu bahwa impian itu tuh akan terwujud meskipun kamu pikir udah di depan mata nih gitu. Makanya kadang kita boleh berusaha sekuat tenaga, boleh berjuang sekeras-kerasnya gitu, cuma jangan terlalu berekspektasi begitu tinggi gitu. Karena pas kita gak sesuai ekspektasi, ya itu bakal bikin kamu kecewa sejadi-jadinya kan. Dan itu gak enak. Dan itu bikin kamu gak enak rasa kecewa itu. Makanya untuk menghindari itu, biar kamu bisa bahagia, coba deh turunkan ekspektasinya. Gak apa-apa kamu berjuang dengan hebat, dengan kuat gitu. Tapi kita juga harus sadar kalau ada kemungkinan bahwa kita tuh gagal. Ada kemungkinan bahwa ya gak semuanya bisa berhasil. Kita harus belajar untuk rela. Terus apa lagi sih penyebab kita kadang sulit bahagia? Yaitu ketika kamu berbuat baik terus ngeharapin pujian dari orang lain. Pernah gak kayak gitu? Ya gak selamanya pujian itu baik gitu kan. Kalau sama kitanya gak disikapi dengan bijak, kadang-kadang kita terlena. Kita pingin dipuji setelah kita itu
ngelakuin kebaikan sama orang lain. Mungkin kadang-kadang sih perasaan seperti itu tuh muncul tanpa disadari, ya enggak? Tapi kadang-kadang efeknya juga besar loh. Harapan untuk dipuji itu membuat kita itu sulit bahagia. Ya namanya juga harapan kan ya. Kadang terwujud, kadang enggak. Nah itu, makanya kita harus tahu itu. Ya gak usah ngarepin pujian dari orang lain. Kalau misalkan kamu pingin berbuat baik, ya udah, aku berbuat baik untuk diriku sendiri gitu kan, untuk kebaikan diriku sendiri, bukan untuk mengharap pujian orang lain. Emang enak kita tuh nunggu-nunggu penilaian dari orang lain. Ya kalau ada yang menilai bahwa kita itu baik, kalau enggak kan kita capek sendiri, ya kan? Dan itu kadang-kadang bikin hati kita gak bahagia juga. Jadi ya tulus aja, jangan ngarepin pujian dari orang lain, karena justru ketulusan itu yang kadang bisa bikin kita itu ngerasa bahagia. Terus yang ketiga nih, yang penyebabnya yang bikin kita sulit bahagia, yaitu lebih banyak mengingat keburukan orang lain, kesalahan orang lain daripada kebaikannya. Kamu ingat kan yang namanya peribahasa, gajah di pelupuk mata nggak tampak, tapi semut di seberang lautan kelihatan banget sama kita, jelas gitu. Ya emang kadang yang namanya dalam kehidupan sehari-hari itu kita emang lebih gampang nih lihat kesalahan orang, lebih gampang nyari kesalahan orang, lebih gampang ngomongin keburukan orang daripada kita introspeksi diri kita sendiri. Ya mungkin itu menurut kita hal sepele ya, tapi kebiasaan ini tuh kadang bisa bikin kamu bad mood gitu. Fokusnya sama kesalahan orang lain melulu. Jadi pas misalkan ada teman kamu nih yang tiba-tiba nyinggung perasaan kamu, otomatis nih karena kamu sering ingat kesalahan dan keburukan orang lain, langsung deh kamu ingat keburukan dan kesalahan yang lain-lainnya dari orang tersebut. Jadi bukannya kamu malah langsung maafin dia pas dia nyinggung kamu, tapi karena kamu ingat kesalahan keburukan orang lain, bukannya beres, malah masalahnya tuh jadi tambah panjang dan bikin hati kamu gak tenang dan gak enak. Otomatis kan susah buat bahagia karena kamu nyimpen perasaan itu. Bener gak sih kalau kamu habis disinggung sama orang lain, terus kamu tuh ingat kesalahan-kesalahan orang lain yang lainnya gitu, orang tersebut yang lainnya gitu, ya kita malah tambah sulit maafin kan. Bukannya beres kita maafin, tapi malah jadi tambah panjang aja di hati kita tuh, tambah gak enak. Ya kadang-kadang kita emang gak sadar sih sama penyebab tersebut. Terus apalagi sih penyebabnya? Penyebab yang lainnya yang bikin kamu sulit bahagia itu diantaranya kamu suka berburuk sangka atau berpikiran negatif, jauh dari pikiran-pikiran yang positif gitu kan. Ya namanya orang berpikir negatif itu kan pasti susah lah kalau pengen bahagia. Ya kurang-kurangin aja berburuk sangka pada apapun gitu kan, pada siapapun gitu. Misalnya berburuk sangka seperti nggak cuma ke orang lain gitu ya, kita ngeraguin kemampuan diri kita sendiri juga itu udah namanya berburuk sangka. Misalkan nih kamu mau ngerjain sesuatu, terus kamu ragu-ragu buat nyelesainnya dengan baik gitu karena kamu nggak percaya diri sama diri kamu udah buruk sangka duluan gitu. Ya yang namanya orang berburuk sangka dan berpikir negatif itu kan bakal menimbulkan kecemasan kan, dan malah bikin kamu jadi gak semangat. Terus ya
pastinya hasilnya juga kurang maksimal. Nanti kalau hasilnya kurang maksimal dan ternyata tidak berhasil, itu berimpact kan ke hati kamu yang pengen bahagia. Ya, kita berpikir positif aja. Kalau kita pikirannya negatif, takut melulu, mau begini takut, mau begitu takut, wah aku gak bisa, itu cuma akan bikin hati kita ya gak plong gitu kan, gak tenang. Gimana mau bahagia gitu. Terus penyebab lainnya nih buat kamu yang susah buat bahagia itu, kamu belum bisa berdamai dengan diri kamu sendiri. Ya, gimana kamu mau maafin orang lain kalau kita itu lupa berdamai sama diri kita sendiri? Yang namanya maafin itu kan soal rela dan ikhlas ya. Menerima kalau peristiwa buruk tuh udah terjadi dan terus akan terkenang sampai kapanpun, kita memang gak bisa lupa. Tapi kalau kamu masih belum bisa rela, ya mau sampai kapan kamu mau ngejalanin hari-hari dalam bayang-bayang kesedihan itu gitu. Ya udahlah, ikhlasin, relain, berdamai sama diri kamu sendiri. Gimana kamu mau maafin orang lain kan kalau kamu sendiri masih belum rela sama peristiwa itu? Ya kamu tetap aja hatinya tuh masih tetap akan terbayang-bayang terus kan sama kesedihan itu, pikiran kamu jadi gak tenang kan, kamu pengen bahagia kan. Terus apa lagi sih yang bikin kita gak bahagia? Yaitu kamu gak memikirkan risiko dan asal bertindak aja. Ya selama porsinya pas sih, nyusun rencana sebelum bertindak itu bagus kan. Menyiapkan diri sebaik-baiknya dengan mempelajari risiko yang bakal mungkin terjadi. Ya sebagai antisipasi aja ya kan, biar kita itu lebih siap ngehadapin apapun yang terjadi di masa depan gitu. Kamu ketika mau bertindak ya pikirkan resikonya. Iya kalau misalkan ya kita emang gak bisa memprediksi semua masalah yang bakal terjadi, tapi kan kalau kita udah bersiap-siap sama resikonya, pas itu kejadian dan terjadi itu kan kita jadi gak terlalu panik, gak terlalu kaget, dan gak terlalu kecewa. Terus apa lagi sih? Nah ini yang menurutku paling ini ya, penyebab yang ini, yaitu kurang bersyukur atau selalu merasa kurang. Ya namanya manusia ya, kadang emang kayak gitu, tapi kita bisa kurangin dikit deh selalu merasa kurangnya dan diganti dengan bersyukur gitu kan. Ya kalau kita ngerasa kurang terus, gimana kita mau bahagia? Kita pingin, ya maksudnya gak ada selesainya gitu. Kita ingin ini, kita ingin itu, kita ingin ini, udah dapet ini, ingin itu. Coba deh tarik nafas sejenak dan nikmati apa yang ada. Tarik nafas, hembuskan nafas, nikmati apa yang sekarang udah kamu miliki, apa yang udah ada sekarang gitu kan. Biar kamu tuh lebih ngerasa tenang, lebih ngerasa bahagia gitu kan, nggak ngerasa kurang terus. Penyebab yang lainnya yaitu kamu tuh selalu ngerasa benar sendiri dan nggak bisa menerima pendapat orang lain, dan ya nggak biasa berbeda pandangan aja, maunya kamu tuh menang sendiri gitu kan. Yang namanya orang kan emang cenderung membenarkan pendapatnya masing-masing. Makanya kadang-kadang ada orang yang nggak bisa menahan diri gitu kan untuk pengen menang dalam debat itu gitu, membela pendapatnya sendiri,
terus kamu kadang sampai gak sadar bahwa itu bisa memicu emosi kamu. Dan itu emang bener loh, kalau kita ngerasa benar sendiri dan pingin banget berambisi untuk memenangkan yang namanya perdebatan, bahwa kita tuh pingin bener gitu kan, kadang pikiran kita tuh jadi panas loh, hati kita itu jadi panas dan jadi emosi aja, karena kita udah ngerasa kalau yang menurut kita itu benar gitu kan. Iya, sekalipun itu benar gitu, kadang-kadang kalau kitanya berambisi buat pingin membenarkan pendapat kita, kadang itu bisa bikin kita emosinya naik loh, hatinya tuh jadi panas, jadi nggak tenang. Harus dihindari sih sama kita. Terus penyebab yang lainnya itu kamu gampang tersinggung. Bisa loh ngurangin porsi. Kamu pengen bahagianya jadi susah, dikit-dikit tersinggung, tiap ngobrol, bicara sama orang, ya apapun yang dibilang sama orang tuh kadang kita jadi tersinggung gitu. Dan itu bakal ngeganggu pikiran kita. Ya selama orang tersebut gak nyebutin kita, ya udahlah, jangan jadi gampang. Udahlah, maksudnya jangan jadi kita gampang jadi orang yang gampang tersinggung gitu. Ya udah, toh itu kan cuma tebakan-tebakan dan pikiran negatif kita, ya kan. Siapa tahu mungkin sebenarnya nggak gitu kenyataannya. Itu cuma bakal jadi kita mikirin terus gitu kan. Ya sekalipun kalau emang benar ada orang yang nyinggung kamu, ya udah, kamu mending introspeksi diri aja gitu. Dan setelah itu udah, kamu jangan baperan, jangan terlalu mikirin gitu. Sekalipun itu memang ada yang benar-benar nyinggung kamu gitu, ya udah, kita perbaiki aja kekurangan kita kalau emang kita ada kekurangan atau ada kesalahan. Kalaupun kita nggak ada kekurangan, menurut kita gitu ya, kalaupun kita nggak ada kekurangan atau kesalahan dan orang lain nyinggung kita, ya udah, nggak usah diperpanjang gitu, nggak usah dipikirin mereka kita gitu. Kadang kita ya memang perlu gitu untuk belajar, ya udahlah gitu, dengan perkataan orang lain. Jadi jangan baperan aja gitu. Itu bisa ngeganggu sih sama kebahagiaan kita. Terus apa lagi sih penyebabnya? Yaitu ngebenci orang lain. Ayo. Punya rasa iri, dengki sama orang, benci sama orang, itu bisa mengganggu kebahagiaan kita gitu. Ya ngapain sih memelihara rasa benci? Cuma jadi penyakit, ya kan. Kita pengen bahagia jadi susah. Atau kadang kita bertanya, kenapa sih orang lain bisa gue enggak? Tapi pertanyaan itu kadang-kadang sebenarnya bagus gitu kalau untuk motivasi. Orang lain bisa, kenapa saya enggak? Saya harus bisa dong. Tapi kalau pertanyaan kayak gitu, kenapa sih orang lain bisa terus gue enggak? Terus kita jatuhnya jadi sebel. Dan orang lain tuh seakan-akan gak boleh lebih baik dari kita, gak boleh lebih berhasil dari kita gitu. Itu tuh ya sama aja dengan ngebenci orang lain, dengan dengki gitu. Gak boleh ada yang lebih dari kita gitu. Pokoknya kita yang harus paling atas nih. Nah, perasaan kayak gitu itu bisa mengganggu kebahagiaan kamu gitu kan. Nah, ini yang terakhir nih, yang bisa bikin kamu sulit bahagia, yaitu kamu selalu ngerasa jadi korban gitu kan. Maksudnya ngerasa yang paling menderita. Apapun yang terjadi, pokoknya kamu ngerasa, wah, aku yang paling menderita, aku yang paling jadi korban. Kamu ngeratap, berkeluh kesah, pesimis, karena sepanjang waktu itu kamu yang jadi korbannya. Kamu ngerasa kayak gitu. Jadi ya
kamu tuh cengeng gitu ya. Semua sifat keluh kesah, ngeratap, menangis, pesimis, itu tuh tandanya tuh kamu cengeng, tau gak? Dan itu bikin kamu gak bahagia. Ya bukan berarti kamu gak boleh nangis sama sekali gitu. Manusiawi kalau misalkan kita kadang ngeluh dan kadang juga nangis gitu. Tapi ya gak usah tiap waktu juga, dan gak usah berlebihan juga. Ya yang wajar-wajar aja gitu. Kadang ya namanya manusia sedih ya, nangis ya, wajar sih. Cuma ya jangan jadi terus-terusan dan kamu berpikir bahwa dalam setiap peristiwa, dalam setiap hal, dalam setiap kesedihan, kegagalan, kamu tuh yang paling menderita, kamu tuh yang paling jadi korban gitu. Kamu berpikir, kamu ngerasa jadi korban, dan kamu berpikir dalam setiap hal, setiap peristiwa tuh kamu berpikir bahwa ya yang paling menderita, yang paling gak enak tuh aku tuh gak kayak yang lain, gak kayak si ini, gak kayak si ini gitu. Kalau ada sifat kayak gitu dalam diri kamu, ya kita berusaha kurangin aja gitu. Jangan berlebihan, sewajarnya aja. Biar hidup kamu tuh jadi bahagia. Karena ya bahagia itu sederhana, tergantung orangnya. Sesederhana apa yang di pikiran kamu, sesederhana versi bahagia kamu gitu kan. Karena yang pasti bahagia atau enggak itu keputusan kamu. Kamu bisa memilih. Semenyedih-menyedihkannya apa yang kamu lalui, kamu masih bisa memilih untuk tetap bahagia kok. Jadi bahagia itu gak hanya perasaan yang kamu rasain, tapi juga pilihan atau keputusan yang kamu ambil. Kamu mau memilih bahagia atau enggak? Bukan berarti ketika kamu pengen bahagia itu kamu harus berlibur kemana, belanja yang banyak, punya segalanya. Bahagia itu adanya di hati. Sejauh apapun kamu liburan ke tempat terindah gimana pun, kalau diri kamu gak mengizinkan hati kamu bahagia, ya tetap aja susah buat bahagia. Jadi jangan jauh-jauh mencari kebahagiaan kamu. Kamu bisa kok buat nyiptain kebahagiaan kamu sendiri. Mau bahagia atau enggak, itu pilihan kamu. Dan ada banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk kamu bahagia. Sekalipun sebenarnya kamu sedang banyak masalah, sedang kecewa, sedang gagal. Oke, semoga kamu selalu bisa berbahagia setiap hari ya. Makasih udah dengerin podcast Rania sampai akhir. Jangan lupa ciptain bahagianya kamu ya, versi kamu sendiri. Terima kasih.